Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada malam hari di rumah keluarga Patrick seketika berubah menjadi pagi. Ayah Patrick, Cecil, terbangun dari tidurnya dan di sampingnya sudah ada istri tercinta yaitu Bunny. Seperti biasanya mereka sangat senang menantikan hari-hari untuk bersenang-senang. Cecil kemudian membuka selimutnya menandakan ia masih berpakaian lengkap. Lalu Bunny juga membuka selimutnya. Di sini Bunny mengatakan jika ia memang telah sengaja memindahkan kamar tidurnya di ruang tamu untuk memulai hari dengan baik. Sedangkan si Patrick dan juga Squidina terlihat sedang menonton televisi di sofa sembari memakan camilannya. Namun kedua orang tuanya malah menghalang siaran TV yang sedang berlangsung. Kedua orang tuanya mengatakan jika hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena hari ajaib yang datangnya hanya sekali dalam setahun. Namun sepertinya Patrick dan Squidina tidak begitu menghiraukan, malahan kedua orang tuanya disuruh minggir karena telah menghalangi dirinya saat menonton televisi. Cecil kemudian menarik tali ke bawah sambil berpelukan dan di spanduk itu terdapat tulisan hari menghabiskan waktu bersama salah satu anak Anda. Namun sepertinya Patrick dan Squidina merasa sangat bosan. Jadi tentunya mereka sudah terbiasa dengan semuanya. Cecil kemudian mendekat dan mengatakan jika kali ini mereka tidak akan menonton televisi lagi untuk bersenang-senang. Namun mereka akan menjauh dari televisi. Lalu Cecil langsung membawa kedua anaknya untuk berjalan-jalan meski Patrick dan juga Squidina tidak terlalu suka. Bunny mengikuti suami dan anak untuk bersenang-senang menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Bunny dan Patrick kini sedang berada di perkotaan yang kumuh. Terlihat sangat jelas jika si Patrick tidak menyukai kegiatan itu. Namun saat dia melihat salah satu toko penjual televisi yang menampilkan film favoritnya, seketika itu si Patrick langsung berhenti dan melihat film kesukaannya. Akan tetapi sang ibu yang melihat itu langsung segera menarik Patrick dan mengajaknya pergi dari sana guys. Karena mereka hampir sampai, sang ibu membawanya ke ruang tamu kecil yang indah yang dulu sering dikunjungi bersama ibunya saat seusianya. Lalu mereka sempat mampir ke tempat pembuatan tato. Salah satu lengan Bunny digambar tato dia bersama dengan si Patrick. Tato itu melambangkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sementara itu si Patrick sendiri sedang melihat pilihan gambar-gambar yang akan ditato di lengannya. Sang ibu langsung mempersilahkan si Patrick agar memilih salah satu tato itu. Dan dengan sangat senangnya si Patrick memilih tato bergambar televisi seusia dengan hobinya yang menonton TV. Penato itu kemudian langsung mempersiapkan segalanya termasuk menyiapkan jarum tato. Untuk pertama kalinya pasti akan sakit. Sehingga hal itu langsung membuat si Patrick sangat ketakutan dan akhirnya dia pun memilih untuk kabur melarikan diri karena enggan ditato. Terlihat jika si Patrick sedang bersembunyi di balik jenggot pria berbadan kekar, Bunny kemudian menghampiri anaknya dan mengelus-ngelus pipinya. Bunny menyadari jika anaknya sangat takut dengan jarum bukan takut dengan tato. Si Patrick membenarkan perkiraan ibunya. Kemudian si pembuat tato itu mulai mengelus-ngelus jenggotnya untuk memikirkan jalan keluarnya. Dan di sini selain menyediakan pembuatan tato menggunakan jarum, si pembuat tato juga menyediakan tato yang hanya ditempel saja. Tentunya mendengar itu si Patrick akhirnya langsung memakai tato bergambar televisi. Kini si Patrick sudah memiliki tato favorit di lengannya, jadi dia bisa menonton TV sepuasnya. Namun tak disangka ternyata sang ibu juga memiliki tato remote TV, sehingga siaran itu langsung dimatikan. Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan Cecil sedang bersama dengan anak perempuan memancing, namun sepertinya Squidina tidak menyukai liburan tersebut. Sang ayah saat melempar pancingnya malah mengenai topi Squidina. Dia hanya bisa menghela nafas dengan liburan yang sangat membosankan itu. Cecil kemudian memberikan pancingan kepada Squidina. Namun Squidina mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin pergi makan layaknya seperti orang-orang normal pada umumnya, menikmati waktu sesuai dengan keinginannya. Cecil menerangkan jika orang normal tidak bisa menikmati rasa makan siang segar hasil ikan tangkapan sendiri. Tak lama dari itu, kailnya sudah ada yang nyangkut di pancingan Cecil, sehingga ia langsung segera menarik pancingannya guys. Dan Cecil mendapatkan pancingan satu Krabby Patty yang nyangkut di kailnya. Lalu dengan perasaan yang bangga, si Cecil langsung memberikan roti Krabby Patty itu kepada Squidina.
Tetapi seperti biasanya Squidina tetap saja merasa bosan. Bagaimana tidak, pasalnya mereka memancing di atas restoran Tuan Crab dan Cecil memasukkan kailnya lewat cerobong. Alhasil di sini Squidina pun langsung mencoba cara tersebut untuk mendapatkan makanan lewat cerobong itu lagi. Alhasil di sini Squidina pun langsung mencoba cara tersebut untuk mendapatkan makanan lewat cerobong itu lagi. Temannya yang nggak tahu soal itu, Bubble Bass, yang melihat itu langsung menertawakannya karena hanya memesan satu Krabby Patty saja. Sedangkan ia sendiri memesan banyak, namun sayangnya saat itu kail Squidina berhasil mengambil semua makanan Krabby Patty milik Bubble Bass. Dia baru sadar saat semua makanannya telah menghilang hingga membuat Bubble Bass langsung frustasi karena dia sudah membelinya dengan harga yang mahal. Dia naik ke meja dan langsung marah-marah. Kini Squidina bisa menikmati liburan itu dengan perasaan senang, lalu dia mengambil TV di restoran lagi. Bubble Bass pun mengetahui pencurian itu, di mana Squidina sedang memiliki rencana untuk menikmati hasil pancingannya. Dengan duduk yang santuy, ia menonton televisi siaran favoritnya sembari makan Krabby Patty. Namun si Cecil langsung segera memotong tali pancingan hingga ketika jatuh, TV tersebut malah mengenai kepala Bubble Bass. Sehingga kemudian berpindah ke sebuah mall. Di sana ada si Patrick bersama dengan ibunya yang memilih pakaian. Patrick sempat kepengen ingin mengambil pakaian bergambar favoritnya, namun dia langsung meletakkannya lagi hingga sang ibu dari arah lain langsung melemparkan semua pakaian koboi yang sudah menjadi pilihan. Di sini ibunya sangat senang bisa berbelanja bersama dengan anaknya, meski si Patrick nggak menyukai semua itu, namun dia terpaksa menerimanya karena jika menolak ibunya pasti akan memarahinya. Di sisi lain, terlihat Cecil bersama dengan anaknya yang kini juga sama-sama berada di tempat mall. Satu keluarga itu hampir berpapasan namun tidak saling bertemu. Sembari berjalan, Cecil mengatakan kepada Squidina jika dia belum memiliki rencana meski ada di mall ini. Namun ia memprediksi pasti akan ada kejadian yang sangat menakjubkan. Dan benar saja mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan restoran Cambaket yang berada di mall itu. Lalu mereka langsung masuk ke dalam restoran milik Plankton. Cecil yang menyukainya, namun bagi Squidina hal itu sangat membosankan. Meski di rak itu banyak sekali boneka, lalu si Plankton muncul yang memakai kostum boneka itu untuk menghibur salah satu pelanggan pertamanya. Namun tetap saja mau digimanain juga, mood Squidina sedang tidak baik-baik saja, namun dia mencium bau seperti Cambaket. Lalu si Plankton muncul yang memakai kostum boneka itu untuk menghibur salah satu pelanggan pertamanya. Namun tetap saja mau digimanain juga, Squidina sedang tidak baik-baik saja untuk seleranya. Namun dia mencium bau seperti Cambaket. Hingga datanglah Karen yang nongol dari dapur jika rencana untuk membuang semua cam yang kadaluarsa ke tempat bola raksasa tidak efektif karena baunya sangat tercium. Di sini Plankton menyuruh Karen untuk diam, sedangkan si Cecil langsung memilih boneka beruang laut. Kemudian si Plankton langsung mengisi boneka itu dengan cam yang ada di kaca besar. Sedangkan si Karen tahu jika perbuatan itu merupakan perbuatan kriminal, akhirnya ia pun lebih mematikan layarnya agar tidak terjerat dalam kasus kejahatan. Si Plankton senang karena dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sementara itu, Cecil masih memilih beberapa pakaian bonekanya. Squidina telah menemukan boneka yang mirip dengannya, bahkan memiliki warna yang sama. Karena senang, ia mengambil boneka itu dan memberikan kacamata. Mereka pergi meninggalkan boneka beruang yang masih diisi cam. Sedangkan di tempat yang lain yang memperlihatkan Bunny menyiapkan kamera untuk memotret putranya yang mengenakan kostum kesatria perang. Saat itu muncullah si Patrick dari tempat ruang ganti, namun Bunny merasa aneh karena si Patrick sepertinya kesulitan untuk berjalan melangkah. Akan tetapi saat Bunny melihat ke dalam kostum, ternyata dia melihat jika anaknya sedang menonton televisi kesukaannya hanya dengan menggunakan celana dalamnya. Mengetahui hal itu, Bunny langsung segera mengambil TV tersebut dan mengeluarkan anaknya dari kostum kesatria. Saat Cecil sedang memilih pakaian untuk boneka-bonekanya, Squidina malah menonton TV lagi dengan menggunakan komputer Karen. Squidina sangat senang di balik itu boneka beruang laut sudah membesar terisi cam, sedangkan untuk Cecil sendiri masih sibuk memilih pakaian itu. Namun ia panik saat melihat kacamata boneka itu terjatuh karena dia sempat menganggap itu adalah anaknya. Cecil akhirnya tahu jika sang anak sedang menonton televisi, padahal sebelumnya sudah dilarang jangan menonton TV lagi. Hingga tiba-tiba ruangan gelap dan akhirnya boneka beruang laut pun meledak.
Akibat ledakan itu membuatnya terlempar menemui istri dan anaknya. Cecil mengatakan kepada istrinya bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan satu anaknya. Namun sepertinya keduanya tidak menyukai waktu kebersamaan itu. Karena Patrick dan Squidina hanya ingin menonton televisi tanpa memikirkan perasaannya guys. Kemudian Cecil pun merasa bahwa semuanya sudah sia-sia hingga karena bibir Cecil mulai gerak-gerak tanpa terkendali lagi. Cecil pun merasa bahwa semuanya sudah sia-sia hingga karena bibir Cecil mulai bergerak-gerak tanpa terkendali lagi. Squidina langsung menyenggol Patrick agar menyiapkan payung. Karena dia tahu jika ayahnya sudah menangis, maka tangisan air mata itu akan menyamburnya membawa ayahnya kemana-mana. Beruntungnya mereka selamat dari semburan air mata tersebut dan tidak mengenai dirinya guys. Kemudian begitu air matanya sudah reda, Squidina dan Patrick langsung segera melipat kembali payung itu. Dan di sini Squidina mengatakan kepada ayahnya jika sebaiknya mereka menemukan sebuah tempat yang asik untuk bermain. Karena mereka masih memiliki waktu saat Cecil sedang menangis, ia pun memasuki ke ruang realitas virtual. Ketiga keluarganya langsung mengikutinya. Saat sudah berada di tempat itu, satu persatu keluarga Cecil langsung menggunakan sebuah kostum khusus. Lalu setelah semuanya memakai kostum, tubuh keempatnya langsung terhubung dengan sebuah kabel yang di atasnya sudah ada headset VR. Lalu sekeluarga langsung memakainya. Begitu dipakai, tubuh Patrick sudah didigitalisasi ke dalam dunia realitas virtual. Squidina kemudian mendapatkan menu kostumisasi, lalu ia langsung merubah tubuhnya seperti tubuh SpongeBob, namun dengan warna kulit versi dirinya sendiri. Tak lama dari itu kedua orang tuanya muncul ke dalam virtual. Cecil panik karena mengira bocah Sponge itu telah menyakiti anaknya. Namun saat itu juga Squidina langsung mengembalikan bentuk tubuh ke semula lagi. Terlihat saat itu si Patrick yang sedang menggonta-ganti bentuk tubuhnya sesuai dengan kemampuannya. Dia pun sangat senang sekali memainkan permainan tersebut. Sedangkan kedua orang tuanya masih belum terbiasa dengan permainan ini. Lalu setelah melihat cara kerjanya, Cecil pun memulai mengubah bentuk kaki hingga membuat kakinya jadi roket dan bisa terbang. Lalu kini giliran Bunny yang mengubahnya menjadi makhluk alien luar angkasa. Suami istri itu mulai menikmati permainan yang sangat nyata. Mereka saling kejar-kejaran, begitupun di dunia nyata mereka juga sedang melakukan permainan itu. Di saat itu Patrick dan juga Squidina mulai merencanakan sesuatu agar mereka berempat bisa berkumpul satu keluarga. Di sini Squidina dan juga si Patrick langsung menyulap tempat bermain virtual itu dengan mengubahnya menjadi seperti rumah mereka sendiri. Di sini setelah semuanya sudah jadi, mereka berempat pun duduk bersama sembari melihat tayangan film kesukaannya. Cecil dan juga istrinya akhirnya mengerti bahwa anaknya lebih menyukai menonton TV ketimbang harus jalan-jalan. Karena hanya dengan menonton TV kesukaannya mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Dan inilah salah satunya yang menjadi alasan mengapa mereka berdua tidak menyukai liburan untuk menghabiskan waktu. Karena nantinya mereka akan berpisah seperti kejadian tadi guys, yang kemudian film pun berakhir guys.